Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yaitu fun out and fun in Python. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Muhammad Iqbal. Saat ini saya sebagai Platform Engineer Backend di Line Parcel dan mungkin ini sosial media saya atau barangkali mau kepo tentang saya boleh di follow LinkedIn ini. Oke, mungkin sebelum kita ke materi utama nih, mungkin kita tahu nih, Golang itu punya sebuah fitur populer yaitu concurrency. Mengapa concurrency ini sangat populer? Pertama, concurrency itu memiliki Golang itu memiliki high performance yang dirancang buat fokus ke performance yang menjalankan banyak task secara concurrent dengan overhead yang sangat kecil. Terutama yang sering muncul tuh coroutine dan channel. Terus Golang juga memiliki simple syntax yang dimana kita tuh nggak perlu semilikon gitu, mirip-mirip Python lah. Yang bisa dibilang syntax Go itu sangat sederhana, mengurangi kompleksitas yang sering muncul pada concurrent programming. Sehingga developer tuh bisa fokus ke business logic. Terus Golang juga punya memory safety yang bisa meminimalkan race condition, memory leak, sehingga aplikasi lebih stabil dan reliable di production. Oke, mungkin saya sempat mention sebelumnya itu Goroutine dan Channel. Nah, Goroutine sendiri tuh mirip dan Channel itu mirip pekerja dan pipa komunikasi. Jadi Goroutine itu kayak dianalogikan sebagai pekerja yang dimana menjalankan ribuan Goroutine secara concurrent tanpa membebani sistem. Jadi lebih efisien dibanding OS strip. Terus untuk channel sendiri itu bisa dibilang kayak mekanisme komunikasi yang aman antar go-rutin gitu. Jadi fungsi channel sendiri itu memastikan data flow berjalan dengan teratur dan membantu menghindari share memory conflict. Terus di Go sendiri ada dua fundamental yaitu concurrency dan paralelisme. Nah, buat perbedaan sendiri, concurrency itu lebih ke tentang bagaimana kita mengatur dan mengelola banyak task dalam satu waktu. Berat kata di dunia nyata itu ada satu chef yang ngatur beberapa masakan dengan switching task secara efisien. Jadi kayak dia tuh bisa ngatur nih apa yang bakal dimasak, terus bagaimana nanti kita order dan lain-lain. Terus buat paralelism itu kayak kita tuh bisa eksekusi task secara benar-benar bersamaan itu. Biasanya tuh di multiple CPU cores. Kayak misal contoh kita punya order dua pesanan yang dimana orderan itu berbeda. Yang satu masak masakan A, terus yang satu masakan B. Itu. Jadi kita punya dua set buat ngatur dua hidangan berbeda secara bersamaan. Oke, terus kita bakal masuk ke fan out pattern, yaitu fan out pattern tuh jadi fun in fun out itu sebenarnya dua istilah yang berbeda. Jadi fun in dan fun out itu punya istilah masing-masing ya. Nah, saat ini fun out pattern itu lebih tepatnya adalah pattern di mana uh, kita membagi satu source task itu didistribusikan ke banyak rutin untuk diproses secara concurrent. Contoh kita punya single input channel, task masuk melalui satu channel input, terus work distributionnya didistribusi ke multiple routine, terus concurrent processing diproses atau istilahnya setiap routine memproses teks secara independen. Kayak contoh kita mengunduh banyak file, memproses data besar atau menjalankan perhitungan intensif. Mungkin ini lebih relate ke data science sih. Terus fun in pattern sendiri itu mengumpulkan hasil. Berkata kayak mungkin kebalikan fan out, pattern ini tuh menggabungkan kayak hasil dari multiple routine ke dalam satu input channel. Misal pertama step worker menghasilkan output sendiri masing-masing. Terus resultnya tuh digabungin dalam satu stream tuh atau satu wadah.
Kemudian dari satu wadah itu diproses. Jadi kayak fun in itu membantu kita kapan semua task sudah selesai dan menjaga data konsistensi. Mungkin ibarat kata tuh fun out itu mirip kayak mungkin kita punya eh, apa ya, analoginya itu mungkin kita di satu daycare terus kita punya banyak anak-anak gitu. Nah, fun out sendiri tuh kayak bagi kerja gitu. Siapa sih yang mau ngolek atau katakanlah kita punya cache di mana banyak mainan yang berserakan. Nah, fun out sendiri itu kayak coba buat siapa aja sih mau ngerapiin dan lain-lain gitu. Nah, terus yang fun ini sendiri itu bakal ngumpulin ke satu wadah satu yang dimana resultnya itu biar bisa diselesaikan gitu. Nah, terus untuk gue mungkin ini lebih ke bahaya gurutin atau leak memory. Biasanya koherensi atau gurutin leak itu punya kondisi di mana gurutin itu terhidup karena tidak pernah menerima sinyal untuk berhenti gitu. Kayak misal dia punya memori reset, CPU yang terbuang, terus aplikasi melambun atau crash. Biasanya sulit didebak. Nah, solusinya itu kita pakai downchain buat sebagai stop signal. Terus saat channel ditutup, rutin tuh kita clean up dengan aman gitu. Nah, oke, berikutnya mungkin saya akan tampilkan salah satu contoh code. Yang pertama, ini mungkin pengen demo tapi takut waktunya ke ini ya. Pertama sih, ini adalah contoh kita punya program buat generate angka ke channel. Mungkin ini bisa dibilang program buat menghitung kuadrat angka. Nah, di sini saya punya worker 1 dan worker 2. Dan worker ini sebagai uh, fan out, ya benar fan out, untuk menerima data dari channel input. Jadi semua angka dan lain itu bakal diproses di sini. Terus saya punya fun in-nya buat nge-merge kedua pekerjaan ini jadi satu atau bisa dibilang kayak kumpulin gitu. Dan ini adalah input generator angka. Oke, yang saya coba jalankan. Ya, ini salah satu inputnya. Nah, lebih seperti itu. Oke, terus berikutnya mungkin slide terakhir. Kalau buat analogi selain daycare, saya juga ada share buat contoh di kedai kopi, yaitu di mana eh, ada sebuah pelanggan atau punya pesanan, terus fan out ini berperan sebagai barista ya. Ya, di mana pesanan itu bakal dibagi ke beberapa barista. Terus fan in sendiri itu meja saji itu kayak semua minuman makanan dikumpulkan satu corner. Nah, don yang saya mention itu adalah kalau misal semua udah prosesnya selesai, dia bakal menutup eh, proses sama barista untuk berhenti bekerja. Jadi kayak don ini sebagai salah satu untuk mengatasi routine leak atau beberapa cache yang mungkin lebih memory usage, CPU waste, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Mas Bayu sebelumnya untuk pemaparannya. Tadi udah ada pemaparan dari pemaparan dasar dan fan in fan out sampai kira-kira keuntungan apa yang sih yang dirasakan oleh developer juga terkait hal ini gitu. Mungkin karena waktu terbatas jadi kita mau kasih dulu nih ada Q&A
Yang pertama nih Mas Bayu, bagaimana Anda mengelola error atau partial failure pada fan in fan out tanpa membuat seluruh pipeline terblok atau gagal total? Seperti itu. Gitu Mas Bayu. Kira-kira gimana nih Mas Bayu cara menanggapinya? Ya, untuk mengatasi apa nih, failure fan in fan out tanpa membuat pipeline atau gagal total. Mungkin cara amannya sih bisa kita kita pasang retry atau error tuh dikirim sebagai data gitu. Jadi kayak worker tuh tidak berhenti karena error. Jadi kayak fan in-nya tuh tetap menggabungkan uh, menggabungkan semua proses. Terus consumer itu yang kayak mutusin gitu. Paham nggak sih? Jadi kayak worker itu nggak panik gitu. Jadi errornya itu dibuat dikirim sebagai data ini. Jadi kayak hasilnya tuh nggak ada blocking, terus nggak ada coroutine yang leak, sama pipeline-nya tuh tahan partial failure gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Mas Bayu. Mungkin nih dari pertanyaan ini, apakah ada pertanyaan lanjutan atau kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya? Siapa tahu ini ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan pertama. Gitu. Apakah ada pertanyaan selanjutnya nih? Boleh banget. Oke, teman-teman. Oke. Nah, ini Mas, ada pertanyaan lagi Mas. Apa trade-off antara fan out aggressive versus bounded currency terhadap latency, resource usage, dan back pressure? Gitu. Boleh banget Mas Bayu. Gitu. Dipersilakan. Ini mungkin konteksnya seperti apa nih? Kayaknya susah nih jawabannya. Kalau latency bounded concurrency, mungkin ini agak panjang. Karena saya jujur belum pernah ngalamin sih, jujur. Tapi sebenarnya sih buat fun it sendiri itu kayak contoh kita mungkin tiap request langsung span banyak worker tanpa batas gitu. Nah, terus kayak CPU-nya tuh apa ya? Kesannya kayak capek atau memori bengkak gitu. Nah, biasanya sih eh, biar nggak apa ya? Biar nggak eh fan on fan out-nya tuh agresif ya, atau mungkin ya bisa dibilang leak itu kita sendiri tuh pakai apa ya? eh Harusnya kayak berkata tuh kita punya banyak anak, terus anaknya tuh kayak satset gitu. Jadi kayak bisa dibilang gimana ya? Kayak justru fan out sendiri tuh yang eh, handle latensi awal itu gitu, biar tagnya tuh ringan sama instan gitu. Nah, cuman ya nya tuh mungkin karena ya itu tadi ya yang saya mention tuh kayak eh, kayak pada kata anaknya tuh udah kebanyakan, terus rumahnya udah jadi sempit gitu, jadi kayak nggak teratur gitu, jadi susah dikontrol lah gitu. Mungkin solusinya bisa Oke. pakai apa ya, runtime.6 CPU, atau mungkin bisa pakai worker pool, kayak antar dulu terus gantian sebenarnya.